Halo, ketemu lagi dengan gua Tommy. Nah, hari ini kita ada satu buah project. Projectnya yaitu memodifikasi Honda Brio. Yang dimana Honda Brio yang akan kita modifikasi ini adalah desain untuk pemenang dari Digimod. Dan untuk si modifikasi yang kita kerjakan pada hari ini memakan waktu hanya beberapa hari. Nah, itu adalah challenge-nya. Karena dalam beberapa hari kita harus menyelesaikan project modifikasi total, yaitu penggantian dari body kit depan, body kit belakang, wet body, pembuatan wing, grafik desain, ganti warna, dan total keseluruhan kita mesti ganti semua. Sekarang mobilnya sudah datang berwarna biru. Ini adalah sebenarnya mobil baru yang baru keluar dari gudang, tapi nanti kita tinggal bersihkan ulang. Kemudian kita bongkar untuk si stripingnya dan kita akan memulai untuk modifikasi. Modifikasi yang pertama adalah body kit depan dan belakang yang harus kita kerjakan dalam waktu mungkin hanya 2 hari atau 3 hari. Itu juga udah harus selesai semua. Kemudian yang step keduanya, kami harus melakukan wet body depan belakang, kiri kanan. Nah, itu juga harus kami kerjakan dalam waktu 3 hari. Sisanya dari itu untuk wing dan lain-lain itu juga sudah harus selesai dalam waktu kurang lebih 5-6 hari. Dan kemudian kita juga harus merubah warna ini menjadi warna hijau. Dan juga ada beberapa striping dan juga ada beberapa logo yang harus kita kerjakan di mobil ini. Kita lihat untuk prosesnya dan step by stepnya sampai mobil ini selesai dengan sempurna, dan kita akan review kembali untuk modifikasinya, konsepnya, dan juga yang pasti hasilnya. Yang paling sulit nanti kita akan cari peleknya. Kemudian pelek itu harus lebar, harus keluar wet body kurang lebih sekitar 10 cm depan belakang. Ini yang menjadi PR buat kami, karena dengan mobil kecil ini kita harus mencari pelek lebar supaya nanti modifikasinya bisa sempurna dan bisa perfect banget. Dan yang pasti konsepnya street racing. Oke, kita lihat untuk pengerjaannya mulai dari sekarang. Ini adalah hari ketiga. Di pagi hari masih jam 9 pagi, yang dimana seperti yang sudah kita infokan sebelumnya, yang dimana untuk produksi dari body kit itu memang kita memakan waktu, sudah kita targetkan 3 hari harus selesai. Dan memang sesuai dengan estimasi pengerjaan kami, yang dimana kami dalam 2 hari pertama kami telah berhasil dan menyelesaikan untuk semua proses body kitnya. Dan ini adalah unit kendaraan yang kemarin kami pakai, yang dimana yang tadinya berwarna biru sudah kita rontokin semua. Kita sudah merontokkan semua dan masih ada sisa-sisa biru. Dan juga sekarang yang bekas stikernya kemarin itu sudah kita buka, dan sekarang kembali menjadi warna original di orange ini. Dan juga untuk mempersingkat waktu, karena untuk pengerjaan kami hanya beberapa hari harus sudah selesai. Kendala dari waktunya ini yang dimana kami harus berpikir keras bagaimana kami dapat memproduksi, memodifikasi, dan juga memberikan hasil yang terbaik untuk kendaraan ini, supaya dalam waktu hanya beberapa hari saja mobil ini bisa bagus, bisa sempurna, dan hasilnya bisa maksimal. Nah, jadi untuk mobil yang akan kita aplikasikan, ini adalah kendaraannya. Pada hari ini kita mulai membuat untuk proses dari pembuatan adaptor, supaya nanti si wet bodinya bisa bagus dan bisa maksimal. Nah, untuk body ini sebentar lagi setelah kita rapikan semua, kita akan wrapping semua dengan warna hijau, yang dimana untuk wrapping dari si kendaraan ini yang sudah kita bongkar, nanti rencananya akan kita wrapping hijau dan kita akan buat stripe ulang supaya nanti hasilnya sesuai dengan desain. Untuk mempersingkat waktu, buat teman-teman modifikasi pasti tahu caranya. Kami juga mempunyai tim yang sangat kuat dan sangat solid dalam mengerjakan satu proyek seperti gini. Selain itu, kami juga mempunyai metode lain, yaitu kami menggunakan 2 unit kendaraan sekaligus. Yang dimana kami menyiapkan 2 unit Honda Brio, yang dimana unit yang akan kita pakai, yang kemarin sudah kita buat body kit sebenarnya di unit yang ini. Tapi rencananya karena waktunya hanya beberapa hari,
bagian bodi harus kita aplikasikan supaya bisa cepat, dan kita menggunakan unit kedua. Kita lihat untuk unit kedua. Nah, kalau unit yang kemarin berwarna biru yang telah dilepas stikernya menjadi warna orange, kami yang kedua menggunakan mobil berwarna merah, yaitu body kit yang kemarin kami buat di mobil sebelumnya yang di tempat tadi, kami pindahkan ke bagian mobil yang berikut. Supaya body kita nggak lari, kami melakukan penempulan di atas mobil. Untuk si mobil yang unit satu lagi, kami sudah memasuki ke tahap proses wrapping stiker, persiapan, dan juga pembuatan dekal-dekal supaya mobil ini nanti pas saat di pameran sudah bersih, sudah kinclong, sudah sempurna. Nah, karena kalau untuk pembuatan body kit seperti ini kan memang banyak sekali debu-debu, banyak sekali kotoran-kotoran, karena kami harus membuat dengan handmade sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Nah, desainnya untuk pembuatannya memang sudah bagus dan sudah maksimal, oleh sebab itu hanya waktunya saja yang tidak memungkinkan. Dengan dua unit kendaraan ini kami bisa membuat kendaraan modifikasi ini jauh lebih cepat dengan hasil yang sangat perfect. Nanti teman-teman bisa lihat ada di event nanti setelah unit kendaraan ini selesai dibuat. Custom kendaraan seperti ini, khususnya di mobil-mobil ataupun di motor biasanya, untuk pembuatan dari body kit seperti ini kita biasa menggunakan sistem fiberglass, yang dimana untuk sistem si fiberglass ini kami akan bentuk sesuai dengan desain yang telah ditentukan ataupun desain yang teman-teman suka, biasanya seperti itu. Nah, kalau untuk pembuatan dari si body kit ini memang sudah ditentukan, dan juga untuk modelnya, komposisinya, dan juga warnanya juga sudah kita buatkan. Ini adalah penampakan bagian belakang yang kemarin telah kami kerjakan dan sekarang telah dipindahkan ke unit ke warna merah untuk kami melakukan finishing supaya nanti si mobil yang satu lagi bisa rapi dan bisa sempurna. Nah, nanti selain di body kit belakang, kami juga melakukan modifikasi pada wet body samping, kiri kanan, depan belakang, side skirt kiri kanan, bumper depan, dan juga masih ada beberapa ornamen yang harus kami modifikasi supaya nanti bentuknya bisa perfect dan bisa keren. Otomotif Mania, setelah hari demi hari proses kita membuat body kit yang tentunya sesuai standar desain yang sudah ada, kita langsung gercep untuk menuju ke pengecatannya nih. Walaupun saatnya akan dipasang stiker juga. Seluruh proses modifikasi benar-benar berdasar dari desain sang pemenang kompetisi Honda Brio Virtual Modification tahun keempat. Mulai dari tampilan bodi depan, samping, belakang, bahkan hingga warna dan velgnya. Event yang digelar oleh PT Honda Prospect Motor ini mempercayakan bengkel kita untuk menangani pengerjaannya. Tak tanggung-tanggung, dalam event tahunan ini berhasil menarik lebih banyak peserta dan mengalami kemajuan jumlah di setiap tahunnya. Di tahun ini tercatat 911 karya desain modifikasi virtual. Tanpa berlama-lama lagi, karena proses demi proses mau selesai, kita intip aja nih reviewnya. Mobil modifikasi yang satu ini udah selesai kita kerjakan, yang dimana dalam waktu hanya beberapa hari. Dalam proses pengerjaan ini mulai dari modifikasi bodinya, perubahan pada kaki-kaki, shockbreaker dan lain-lain, dan juga perubahan pada striping dan juga grafis-grafis yang ada di mobil kali ini. Nah, ini udah selesai dan juga sudah maksimal untuk pengerjaannya, dan sekarang kita lihat untuk part by partnya yang sudah kita modifikasi apa saja. Pada bagian depan kita telah memodifikasi khususnya di bumper ataupun body kit yang sudah kita kerjakan sesuai dengan konsep dan juga desain dari si pemenang. Yang dimana untuk desain dari si body kit ini yang sudah kita buat perubahan pada full bumper dan juga ada tambahan pada bagian bawah. Dan juga untuk lubang angin dan juga pada lekukan-lekukan body juga sudah disesuaikan dengan desain yang ada.
samping telah kita modifikasi khususnya pada desain untuk si wide body yang telah dimodifikasi, dan juga untuk lebarnya telah disesuaikan dengan pelek yang ada, yang dimana untuk pelek dari yang baru ini, pelek racingnya telah diadopsi ke kendaraan Honda Brio ini. Dan juga untuk wide bodinya juga sudah terasa sangat sempurna untuk posisi dan juga untuk penempatan dan desainnya sesuai dengan konsep dari yang awal telah dibuat oleh sang pemenang. Kemudian pada bagian samping juga telah dimodifikasi, yaitu side skirt, yang dimana untuk side skirt dari kendaraan ini telah kita rubah dan telah kita modifikasi, dan juga ada beberapa part-part tambahan sesuai dengan konsep dari desain tersebut. Bodi kit belakang juga telah kita modifikasi, yang dimana untuk modifikasi pada bagian bodi kit belakang juga telah kita sesuaikan, baik itu kontur, desain, dan juga penempatannya sudah kita buatkan sesuai dengan desain, yang dimana juga ada tambahan dari si wide body pada bagian belakang. Untuk wide body pada bagian belakang juga sudah kita buatkan, dan juga untuk ukuran lebar telah kita sesuaikan dengan pelek yang kita pasangkan pada bagian ini. Pada bagian pelek tentunya yang sudah kita modifikasi dan kita buat sesuai dengan desain, yang dimana ini adalah pelek dari ring 17 yang telah kita adopsi ke mobil Honda Brio ini, dan juga untuk bannya sendiri juga kita telah pikirkan dan juga telah kita adopsi tekstur ataupun profil yang sesuai dengan dari si desain kendaraan ini. Jadi tampilan dari si kendaraan ini juga sudah bisa dikatakan sangat bagus dan sangat optimal dengan menggunakan pelek racing. Untuk warna juga sudah kita buatkan sesuai dengan desain yang ada, dan juga bentuk juga kita sudah dicari yang paling mendekati supaya hasilnya bisa menyatu dari si desain Honda Brio. Setelah Honda Brio ini selesai pengerjaannya, kita angkut aja nih di acaranya Gias. Sebelumnya, peserta yang sudah menang dan terpilih dalam beberapa kategori diundang untuk hadir untuk menerima reward dari PT Honda Prospect Motor. Dan pada kesempatan kali ini kita berhasil mewawancarai pemenang lomba kali ini. Kira-kira kenapa ya dia bisa terpilih untuk menjadi pemenang? Dan apa rahasianya? Yuk langsung kita simak. Halo, nah sekarang kita sedang berada di Gias, yaitu di acara dari Honda Brio Virtual Modifikasi, yang dimana sekarang pemenangnya sudah ada di samping saya. Halo bro, apa kabar? Perkenalkan, namanya siapa? Oke, nama saya Bernard Haryanto, asalnya dari Sunter. Nah, ini adalah Bro Bernard, ini adalah juara dari Brio Virtual Modifikasi yang keempat, yang dimana Brio yang telah dimodifikasi memang desainnya sudah disesuaikan dengan tema, dan juga untuk konsepnya dari penilaian juri sudah yang terbaik, dan juga untuk konsep total modifikasinya bisa dikatakan sangat bagus dan sangat detail. Nah bro, konsep yang diambil itu untuk warna dan juga untuk modifikasinya itu seperti apa? Boleh lu ceritain nggak? Oke, kalau untuk warna sendiri, kenapa sih warna hijau gitu ya? Kalau warna hijau sebenarnya kita mengacu sama mobil-mobil racing kan nggak melulu warna merah atau putih gitu ya? Iya, betul. Kan bisa warna-warna lain, dan saat ini juga lagi ngetren warna British Racing Green tuh, Iya, betul. warna hijau yang buat racing. Nah, sesuai dengan konsepnya di mana street racing gitu. Oke. Terus untuk masalah desain body kit itu sebenarnya dari referensi berbagai sumber, jadi nggak berpatok pada satu sumber kemudian compile gitu jadi satu desain. Oke. Nah, yang kita lihat ini untuk desain dari si body kitnya sendiri yang di bagian depan itu sebenarnya banyak yang bilang desain itu keren banget. Untuk si shape-nya, begitu untuk si nut-nutnya itu sesuai dengan konsep, maksudnya idenya kenapa bisa dapat konsepnya tuh kira-kira bisa pas banget tuh.
Oke, mungkin karena konsepnya racing, jadi aku nggak mau terlalu gondrong gitu ya. Kesannya kalau kita mengacu kayak white body kitnya RWB gitu ya. Iya. Nah, dia kan bagian bawahnya ada sirip hitam yang kayak karet itu. Iya. Nah, jadi kalau racing kan kita ngelihatnya itu kan cepat gitu ya. Iya. Jadi kalau terlalu rendah, tentunya kan bisa ngerusak body kit itu sendiri. Makanya pakai warna hitam itu tadi di bawah. Iya. Nah, ini untuk dari si desain body kit, wet bodinya, dan juga untuk warnanya, kalau menurut kita dan juga menurut juri memang sangat spesial untuk di edisi Brio Virtual Modifikasi yang keempat. Nah, kalau untuk pelek, kenapa lu ngambil tipenya yang modelnya konsep seperti itu? Dan itu kemarin nyarinya itu Susah ya? agak susah juga tuh. Jadi kemarin itu kan maksudnya dari desain-desain yang masuk, itu banyak yang pakai yang kayak palang 5, palang 6, lebih banyak ke model kayak konsep yang kayak gitulah. Nah, yang punya lu ini untuk konsep peleknya ini agak sedikit berbeda tuh. Kok bisa dapat ide kayak gitu? Kebetulan untuk diaplikasikan perlu beberapa hari tuh untuk nyari ke teman-teman yang dimana dari toko-toko pelek ataupun distributor pelek yang kirim gambar. Nah, ini dapat yang paling mendekati gitu. Tapi untuk konsepnya secara konsep sih oke. Gitu. Oke, masalah velg. Jadi sebenarnya ini lucu. Jadi velg yang ku ambil aslinya itu nggak ada deep dish-nya gitu. Aslinya dia cast wheel biasa. Terus aku desain jadi deep dish. Nah, makanya nggak ada pabrikan yang sama gitu untuk desain velgnya. Makanya mungkin dari Kotomi jadi agak kesulitan. Oh iya. Tapi kalau untuk pelek kan biasanya memang kita harus beli dari pabrikan kan. Nah, tapi memang itu kemarin dicari si peleknya supaya bisa mendekati real dari si desain tersebut gitu. Tapi kalau untuk dari pembuatan yang lain, overall udah oke banget. Pagi itu juga udah on time banget sesuai dengan desain dan waktunya kemarin juga mepet banget. Jadi sekali lagi selamat untuk pemenang yang dimana mobilnya telah kita realisasikan ke skala 1:1 dan saksikan terus untuk lomba desain modifikasi ini. Sampai jumpa di tahun berikutnya. Ini adalah hasil yang sudah selesai, yang dimana Honda Brio dari desain pemenang sudah diaplikasikan dan sekarang sudah berada di pameran Gias. Sekarang ada di stand ataupun di booth Honda yang sudah diaplikasikan dalam skala 1:1 dan juga kita lihat untuk desain dari pemenang ini ternyata memang dapat diaplikasikan ke skala 1:1-nya. Dan biasa kalau untuk dari desain itu adalah desain yang baik, memang harus bisa diaplikasikan dan juga memang harus layak jalan dalam modifikasi. Nah, kalau kita lihat untuk dari pembuatan si body kit depan, fender dan juga side skirt dan juga sampai ke bumper belakang, itu adalah desain yang bisa dikatakan sangat bagus dan sangat maksimal. Dan juga untuk warna pada pemenang kali ini, warnanya adalah warna hijau, yang dimana kalau untuk konsep dari si street racing ini memang tidak harus berwarna-warna berani seperti kayak warna merah ataupun putih, tapi dengan warna hijau seperti ini pun desainnya ataupun hasilnya bisa dikatakan sangat bagus dan sangat maksimal apabila diaplikasikan dengan baik dan juga mendapatkan strapping grafis yang baik. Tentu hasilnya bisa sangat bagus dan sangat maksimal. Nah, oke, sekian dari gua. Sampai jumpa di video-video lain dan juga salam modifikasi.